والمنفرد في خلق وخلقه بصفة خصوصية، وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الموجود صلى الله عليه وسلم، أجمل في الوصف الحكيم والثاني وله الأولى في مجده ومكانه، أوصف إذا ومدى على مجدها، وقد تعالى نجم السور بإيمانه، وقد انبسط القلم في قدمه ما قدره علم وخير واليمين، ولكي مقام الله في هذا الأرض المقرب من التقييم والتأثير والخلق الأمين. وحسن مني أن أمسك عندك الأقلام في هذا المقام، وقام السلام على سيد الأنام، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يحصل الختم كما يحصل الختم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم سيدنا حبيبي شفينا رسول الله محمد وعلى سيدنا سنة الفاتحة والمعرفات الكتاب وجميع الرحمن ويشفينا وعلى مصائب الإمام من ذرية من وعلى من حضرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها بشفائها ونور الابصار وضيائها وقود الارواح بدائها وعلى اله وصحبه وسلم. Hari ini ulun hendak membaca fikih ulun. Jadi ada untuk hari ini ulun baca 2 kitab. Yang pertama ini baca fikih, kitabnya Taqriratus Syariah, karena begitu lanjut ke penawar bagi hadis. Kenapa jadi ulun hari ini hendak ngomong fikih? Karena di sini ulun hendak menyampaikan satu bagian yang itu wajib kita pelajari, satu bagian yang ilmunya wajib kita pelajari. Kenapa jadi wajib? Karena bagian ini adalah bagian yang wajib kita gauli. Apa itu? Ini masalah takbiratul ihram. Jadi di dalam ibadah sholat yang kita kerjakan setiap hari itu ada namanya rukun qauli. Nah, ini wajib kita menggauli di dalam ibadah sholat yang kita gauli sampai hari itu ada namanya rukun qauli. Nah, ada sembahyang itu kan ada 3 rukun, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li misalnya. Nah, kalau rukun qalbi itu ya mengajar kita berniat di dalam hati kan. Nah, rukun qalbi itu. Adapun rukun qauli yang wajib kita gauli dalam sembahyang itu ada beberapa. Di antaranya adalah takbiratul ihram yang pertama. Yang kedua
Fatihah, membaca Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam. Nah, itu rukun kauli diantaranya adalah kira-kira pas saja tak? Itu diantaranya adalah kaulinya. Nah, jadi nang hari ini nang ulun hendak membahas, nang hendak ulun sampaikan ini rukun kauli kaitannya masalah takbiratul ihram. Ini amun kita tasalah takbiratul ihram kada sah sembahyang. Bahasa sembahyang sama ibu Fatihah tinggal seayat sah sembahyangnya kada sah. Sing aja tertinggal pokoknya hendak lakas tinggalnya seayat yang belajar itu balak. Ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu nama apa kira? Takbiratul ihram itu adalah takbir tentang pamulaan kita sembahyang. Nah, jadi satu gawian itu ada dua lah. Jadi pas takbiratul ihram itu di qalbi, di hati kita itu salajul baniyat. Jadi dua nentak. Nah, di sini oleh hendak menyampaikan atau memadahkan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Bilanya kada cukup syaratnya, maka kada sah takbiratul ihramnya. Bila takbiratul ihramnya kada sah, basah sembahyangnya. Nah, takbiratul ihram. Di sini yang dipadahkan sidin aisyuruna jam'an. 20 syaratnya. Syarat takbiratul ihram di dalam kitab takbir atau sejidah ini ada 20 syaratnya. Bila kurang pada itu kada sah takbirnya. Bila kada sah takbirnya otomatis basah sembahyangnya. Nah, karena takbiratul ihram ini pamulaan ya. Syurut takbiratul ihram isruna jamaah ba'dhum bi qawlihi syurut li takbir sama ukaan apa nih syurut li takbir sama ukaan. Nah, bangunaan syarat yang pertama ayus menganggap sau berubah. Kita ini amun bertakbiratul ihram harus didengar oleh telinga kita seorang. Nah, jadi kita Allahu Akbar mendengar telinga kita. Jangan montongnya aja nampak tua. Misalnya kayak atau montongnya aja bergerak. Itu kan sah takbiratul ihramnya. Kenapa? Talinya seorang ada yang dengar. Itu bang mau riak aja hadi juga. Maksudnya itu nang seumuran seorang mendengar. Allahu Akbar. Jangan juga Allahu Akbar. Nah, syarat yang pertama ayus menganggap seluruh bahan. Nah, mendengarkan talinya seorang. Yang baik itu bangun aja. Kamu di para perumahan itu ada orang berpandai parang, nang jangan tadi kadang-kadang ya apa aja. Atau jadi di rumah orang ada orang main sok jadi apa? Kadang-kadang marah ya padahal sudah asal nyari benar ya. Nah, jadi amunnya ada nang kayak itu dalam kondisi kayak itu, padahal suara kita ini sudah nyaring tapi kadang-kadang marah juga kan, itu kan bapak, karena ada halangan jalannya. Nang ininya nang kada sah takbir itu apabila telinga kada mendengar pas nang suasananya kada ribut, kada gaduh. Karena tangan malam namanya dan sunyi.
Tengah malam Allah. Kalau itu juga kadang-kadang marah gitu nah itu kan bisa. Sama kayak kita baca Fatihah lah. Baca Fatihah itu aman untung juga kan jual. Kadang-kadang marah dulu. Talinya seorang lah. Talinya seorang kalau mendengar lain besar tuli. Itu lain lagi ini talinya seorang normal nih. Orang tuli itu lain lagi bisa. Tahu orang tuli ini marga dasar ada penyakit jadi ya tetap saja sampai yang ini maksudnya kita yang normal nih. Jadi namun membaca Fatihahnya itu pun harus terdengar oleh telinga kita seorang. Itu juga baca tasyahud akhir lah. Tasyahud akhir itu harus terdengar oleh telinga kita. Tasyahud akhir sholawat di tasyahud akhir itu kan rukun tuh. Terakhir salam itu wajib didengarkan oleh telinga kita. Ayusnya nafsahu hurufah. Yang kedua, syarat yang kedua antakun halatul qiyam fil fardhi ini bagi orang yang sampai yang fardu takbiratul ihram itu jangan berduduk. Nah ya, yang juga orang boleh berdiri aja. Berduduk aja boleh lah ya, pada boleh. Kecuali seorang dasar kada kau berdiri. Lumpuh umpamanya, nah itu lagi kisah. Ini seorang kau aja. Syurutun ditakbiri sama uka didengarkan telinganya. Maksud didengarkan itu mendengar telinganya. Nah telinga kita ini mendengar takbir kita. Namun yang kita kadang mendengar nggak bisa. Lain tadi kalau ada uzur misalnya di beberapa rumah kita tuh ada orang gegaduan nih, geduk maksudnya suasananya kada tenang ya. Itu lah misalnya itu. Antakum, nah takbiratul ihram itu harus berdiri bagi sholat ketika mengerjakan sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Sholat sunnah cuma lain penghitungan pahalanya. Umpamanya tarawih rakaat 10 lebih sudah nih. Sapana boleh duduk. Cuma hitungan rakaatnya hitungan pahalanya kurang. Nah ini kalau sampai yang sunnah boleh aja berduduk lah bila walaupun kada uzur gitu. Yang sunnah misalnya asal panat dan aja boleh duduk. Nah tapi kalau sampai yang fardu itu wajib berdiri kecuali ada uzurnya tadi betis lumpuh dan sebagainya. Kalau berdiri pokoknya intinya. Nah itu baru boleh duduk. Syarat nomor 3 takbiratul ihram itu harus dengan bahasa Arab. Kada boleh pakai bahasa benua. Jadi Allahu Akbar itu kan bahasa Arab kan. Kada boleh pakai bahasa benua. Kada sah sembahyang pakai bahasa benua. Allahu Akbar. Antakuna bil Arabiyah. Jadi makanya jar tuan guru yang di dalam sebuah majelis mengajar. Nah, sanono juga ada ini nama aku nih. Kira ya di surga itu aja. Ada juga kan ini aja. Jadi biar gurunya, amun biar kalian bisa bahasa Arab ya ada kok surga aja. Nah, kalau ini aku udah Tuhan. Belajar pendekatan lagi makanya guru nih yang bila bisa besar jadi kan pada kau masuk surga lima apa lah yang diberikan orang di surga itu bahasa Arab jadi yang kada bisa bahasa Arab udah masuk surga dikubur lagi orang pakai bahasa Arab ditapungi malaikat mengarnakil manapungi merabuka itu Tuhan ada itu bahasa Arab. Kandidat yang betapunnya pakai bahasa Indonesia, nah ini mau nggak bisa. Jadi maksudnya bisa bahasa Arab itu adalah bisa bacaan sembahyang. Kan bacaan sembahyang kita itu adalah bahasa Arab. Kalau kandidat yang bahasa Cina adalah tentang bahasa Cina. Beda.
Ya bahasa Arab Allahu Akbar. Jangannya bahasa Banjar apa ya? Namunnya pakai bahasa Banjar, bagiannya kayaknya ada seragam lagi. Nama-nama orang Banjar pakai bahasa Banjar takbirnya. Nama-nama orang Jawa pakai bahasa Jawa. Nama-nama orang Cina. Cina ya. Nah, jadi di sini syarat takbiratul ihram itu harus pakai bahasa Arab. Bahkan syarat sembahyang itu pun bertahan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Bila pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, ada sah sembahyangnya. Sami Allahu liman hamidah, pokoknya juga bilang bahasa Indonesia, batal sembahyangnya. Antakun nabil Arabiyah. Nah, yang keempat, syarat yang keempat at-tartibu fiha. Nah, maksud tartibnya ini berurutan Allah berdulu, hanya akbarnya, jangan dilupakan akbarullah ya. Akbarullah dilupakannya, yang hendak nama lain, hendak kira orang Allahu Akbar dilupakannya akbarullah ya. Nah, pada sahnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang dilupakan. Yang startnya itu kalau kayaknya ada yang hendak bereksperimen, hendak mencoba-coba akbarullah ya, ada boleh, ada sahnya itu sembahyangnya secara fikih. Nah kalimat an-nutqu bil lafzil jalalah, harus mengucapkan ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini ya, Allah, tulisan Allah itu lafzul jalalah. Nah, keenam an-nutqu bil lafzi akbar. Nah, itu menuturkan atau melepaskan kata akbar. Allahu Akbar. Nah, sudah dah. Sampai 6 dah. Nah, ke-7. Adamu maddi hamzatil jalalah. Nah, ini penting benar nih. Nah, ke-7. Jangan dipanjangkan hamzah daripada Allah. Allah Akbar, hamzahnya dipanjangkan. Contoh, jangan dipanjangkan, ngomong salah kan. Misalnya Allah Akbar ya. Allah Akbar. Nah itu kan boleh. Yang bujur tuh kayak begini, Allahu Akbar. Laknya yang panjang. Allahu Akbar. Nah, yang bujur jangan Allahu Akbar. Kayak aku yang berdiri, jadi makmumnya tak kalah apa. Nah, makanya hati-hati nang jadi imam. Bilanya luput, takbiratul ihramnya banyak, sakataraan tabu. Salam gereng nggak sah jadinya. Nah, ada Muhammad bihamzatil jalalah, jangan dipanjangkan hamzahnya tuh, yang a pada Allahnya tuh jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, itu kada boleh. Hanya bila dipanjangkan hamzahnya itu berubah maknanya. Kalau Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan hamzahnya jadi Allahu Akbar, itu artinya bujurkah Tuhan itu ada, bujurkah Tuhan itu Maha Besar. Nah itu jadi pertanyaan jadinya kalimatnya. Nah itu bisa menyebabkan apa? Kemurtatan bila digawi terus menerus, karena itu kalimat tanya jadinya. Nah, kalau kalimat tanya itu berarti kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha besar. Ada bihamzatil jalalah, jangan dipanjangkan. Nomor 8 ada bibali akbar. Nani nomor minggu. Nomor 8 batnya itu bat pada kata akbar jangan dipanjangkan. Jadi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ya, masih namanya orang azan dalam, mohon maaf. Ada beberapa muazzin atau azan itu salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar. Itu salah, mbaknya salah. Kenapa? Karena di situ pada boleh dipanjangkan mbaknya, tapi harus dibaca pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hati-hati nih tuh. Amunnya muazin salah ini aja. Tapi kalau imam nang salah, kalau kita nang sholat nang salah, ini bahaya. Sholat kita pada sah, apalagi jadi imam. Namun bacaan imamnya takbirnya salah, nah, bahaya, jamaahnya pun otomatis kada sah sembahyangnya. Ada mumud di ba'i akbar, jadi baknya itu jangan dipanjangkan. Ada mutasydidil ba, ada mutasydidil ba. Yang berikutnya ada mutasydidil ba. Itu baknya itu jangan ditasydidkan. Contoh ditasydidkan tuh ya. Contohnya kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kayak bertasydid, orang akbar aja sini akbar, akbar. Ini hukum fikihnya kayak itulah bacaannya dah. Jadi kita ini mau obati fikih. Bila kita menggawi ibadah itu obati fikih. Ya, gawiannya karena gawian zahir Pak. Jadi ada mutasydid ba. Jadi jangan ditasydidkan Allahu Akbar gitu aja. Al-muwalatu bainahuma. Al-muwalatu bainahuma. Syarat nomor 10 al-muwalatu bainahuma. Mualat ini maksudnya itu jangan terputus dengan sesuatu yang panjang. Nah, jadi harus bersambung adanya, tapi kalaupun terputus jangan lawas sambungannya. Contoh Allahu Akbar. Nah, itu tegaknya tapi kada lawas ya, Pak. Atau disambung Allahu Akbar boleh. Tapi kalau diputus tapi dengan jarak 6 panjang kada sah. Contoh Allahu Akbar aja. Kada sah. Kada sahnya tak karena memutusnya panjang. Jadi kalaupun diputus dia jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Boleh. Jangan Allahu. Bagaimana ada hulu mahayabang. Hanya akbar aja. Al-walatu bainahuma. Musa kalinya takbiratul ihram itu banyak syaratnya dah. Nyata yang kita kada tahu ilmunya bisa luput nih. Ada mumaddi yang ke-11 ada mumaddi alifil jalalati ziyadatan ala sab'i alfa. Nah, takbiratul ihram itu sebujurnya nang afdal itu lafzul jalalahnya itu lam lafzul alif lafz apa lamul jalalahnya itu nah itu dibacanya itu hanya dengan dua harokat kalau salah. Itu afdal. Nah, boleh dibaca panjang sampai 7 alif atau 14 ketukan. Misal Allah Allahu Akbar.
Soal 14 ketukan ngarannya. Boleh lewat badan itu, panjang badan itu kadesah takbiratul ihramnya. Tapi afdal itu hanya 2 harokat. Allahu Akbar. 2 aja. Hendak panjang boleh aja. Tapi kalau ulun pribadi, ulun memakai yang 2 harokat. Jadi Allahu Akbar. Saya hendak sembahyang ya. Misalnya Sholli farda zuhri misalnya, barakatuh mengenai Allahu Akbar. Dah. Ini ada juga orang tuh yang panjang. Allahu Akbar. Boleh aja juga. Tapi jangan melebihi dari 7 alif atau 14 harokat. Tapi kalau ulun pribadi, ulun mau ambil 2 harokat saja. Ulun mau mempati pendapat, mau mempati gawian daripada guru kapuh. Guru kapuh itu berarti menjelaskan siding 2 harokat, jadi siding 2 ketukan, 2 agak takbir. Yang kedua ada jorong itu sembahyang takbiratul ihramnya berasa beberapa kali. Itu pun biasa pulang. Kenapa jadi kayak gitu? Itu karena salah satu yang paling utamanya karena si bin salah memahami arti niat ketika sembahyang. Jadilah nangaran niat dah sabucurnya pas takbiratul ihram itu, ketika takbiratul ihram itu nangaran niat di dalam hati itu kan dibaca di dalam hati, tapi digenangkan bahwa kita ini sedang sembahyang. Ya kada dibaca di dalam hati kada, tapi kasdu syai' muqtarinan fi'li. Itu kan di dalam kitab fikih itu kan maksudnya kayak itu. Maksudnya itu bila kita pas takbiratul ihram, kagenangan kita sedang sembahyang zuhur umpamanya. Jadi makmum, kagenangan nih ingat dalam hati itu sudah jadinya. Kadang orang kali ini marganya sidin membaca di dalam hati kada rasa kada pas, padahal kada dibaca di dalam hati, tapi diingatkan. Bila sudah ingat niat, ya sudah niat. Sama kayak orang wudu itu pas membasuh muka nih. Itu kan pas basuhan pertama itu bila keingatan hendak berwudu, hendak sembahyang atau melihat niat wudunya misalnya kagenangan merangkatkan hadas kecil, ya sudah kadenang sarana besok pulang basuh apun besah baju ini. Kenapa jadi sampaikan? Karena banyak orang yang ketika hendak beribadah di aur-aurnya oleh hantu. Ya ini orang yang macam ini gawiannya ini dihaur-haur oleh hantu, oleh jin. Min syarril waswasil khannas, di dalam Al-Quran. Ini dihaur-haurnya. Ini kada kawa menyuruh kita ampih sembahyang, kada kawa menyuruh kita ampih beribadah, kada kawanya, tapi paling kada dihaur-haurnya. Ya pampihannya apa? Takbiratul ihramnya bolak balik jadi masbuk. Pampihannya marga salam terus paraya asal degang ya. Itu jadinya. Ya bila kita sudah ibadah rajin itu kayak hantu dengaran jin itu kan datang mengganggu mahaornya. Mahaornya kan ada putus asa mengganggu. Nah, selakian naik hantu aja kan ada putus asa, jin aja kan ada putus asa mengganggu. Masa boleh putus asa? Berjuang dong.
berjuang dong, bukan jin aja nya, bukan iblis aja nya bersemangat, pantang mundur, sampai hendak mati ya tuh di budenya. Nah di situ kan namanya jakaan itu powerful, powerful lah, istilah behmat orang sampai mati dalam keadaan kada beriman lah. Kita beribadah ini di haur-haur, salah satunya apa nah? Waktu takbiratul ihram itu namanya takbir kita di haur-haur. Begitu banyak saya ulang. Itu di haur-haurnya, itu tak masuk kita 6 kali 4 rakaat kan. Itu di haur-haurnya itu asa 3 asa 4, asa 3 asa 4. Di 4 kali. Sama kayak kita tuh masih lah. Jadi amun sampai jam tuh kan ambil 3 kali 4 kan, 3 kali 4 kan. Ya sudah ambil 3. Ambil 3. Sudah. Cuman yang ranjak diganggunya juga adalah pas rahatan sampai jam lah. Aku nikah atau apa dah aja sudah. Itu banyak banget kita rahatan sampai jam. Ketika kantor biasa kalian ya pokoknya bila kita rasa kita ada rasa kantor atau ada bingung jadinya kita masuk ke iblis, jadi melawannya pakai ilmu. Jadi ujar Rasulullah, bila kita bila kita dalam kondisi kayak itu kita harus meyakinkan di dalam hati jika mendengar kada bincang terjam, kada mendengar. Udah itu ujar dalam hadis Nabi kan dijelaskan ikan mendengar kadakan ketika. Udah itu ikan mencium kadakan kantornya. Amunnya ikan kada mendengarkan ketika, kada mencium bau kan ketika, tarusakan aja sembahyang. Nah itu. Ini mah biasanya kawan nampak, kawan nampak kantor, seorang mau mencium. Pendengaran kekanakan mana sih? Bila tunggong sampai yang asing-asingnya betul jumpa di kampung kantor dia. Yang saya kok masuk gitu. Ujar orang saya kok orang diam aja. Kemudian namanya itu teh enggak. Padahal namanya orang berdiam apa kantor. Nah, sama kayak kita kadang kita ini wudhu, tunggong wudhu sampai yang masuk ke masjid, tahiyatul masjid, bilangnya kan, tahiyatul masjid, duduk di masjid, ini itikaf nih, ada waktu, nah itu duduk, lalu muncul nih rasa was-was di dalam hati, aku ini tadi tak angkut ada, aku ini betalah keadaan, nah jadi kayak pengen mbak. Itu ada masih ya kalau kita tuh kadang ada ingat kita tuh kadang sudah bodoh tapi muncul waswasnya rasa aku ini tadi bakal apa dah, aku ini tadi menjadi umanya ada umpamanya loh. Jadi paling enggak kehidupan kadakah. Jadi jawabannya itu kada perlu wudhu. Jadi itu kada perlu wudhu. Kenapa jadi kada perlu wudhu? Karena asalnya kita yakin. Karena asalnya ini kita berwudhu. Lalu muncul ragu-ragu. Keraguan-raguan itu kada kawa menghilangkan asalnya kita yakini. Kada kawa. Jadi amunnya kita masih ragu-ragu antara batal atau kada wudhu kita itu amarannya kita masih dihukumi tetap berwudhu kecuali yakin tak antok. Apa nih jar? Aku ini batal kada kalau ya. Aku sakali bakantot nang jujur kawan. Bunyi kantor di kamu nongkai kapan aja.
bunyi kantor kayak bom atom ya. Kalau benar mereka aja. Nah, mau ada yang madahkan kayak itu, betul gitunya. Bom, apalagi baunya mending orang. Bilang kalau kulit-kulitnya enggak. Namun nggak ciuman lawan bau-baunya otomatis batal. Nah, jadi karena kalau statusnya masih kita ragu-ragu atau was-was, setelah itu kan salah aja. Apalagi wayah parahatan kita sampeyan, perhatian sampeyan, aku ini bakal topak deh. Aku ini betul lah pada kan wudhu. Nah, mun kayak itu tak salahnya sembahyangnya karena kita masih ragu-ragu lain. Kalau sudah yakin bahwa kita sembahyang kita ini batal, itu bakal kot umpamanya. Nomor 12, Allah yazida wawan bainahuma. Nih, syarat takbiratul ihram nomor 12. Jangan dibaca misalnya Allahu Akbar. Wah. Orang yang bujur Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Wah, kenapa? Wah. Ada waw di tengah. Allahu Akbar. Atau dipanjangkannya misalnya hu-nya Allahu Akbar, jangan. Kada sah juga. Allahu mana suara kayak ayam bintang lo. Nah, dipanjangkan kurang, maka mengaras aku dipanggil jadi imam aja. Nah, kata kawannya, yang penting kita ini gawian kita sampai hari lagi dan nama sembahyang sampai hari ini wajib kita mengerti nama kayak ini. Allahu Akbar. Allah yang bujur kayak itu kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dibaca Allahu atau Allahu Akbar. Jadi hati-hati benar kita memang meminan dulu huruf-huruf pas takbiratul ihram di penting benar kita supaya kita kada salah mengaji, kada salah mengamalkan, yang meluput dah. Syarat yang ke-13 Allah yazida wawan qabla jalalah. Nah, jangan hendak menambah-nambah huruf di awal di lafzul jalalah, ditambahinya waw. Wallahu akbar ya, nah malah lain nanti pulang. Wallahu akbar. Ayo Allah. Nah, jadi orang tuh rumusnya sudah ada Allahu Akbar. Itu sudah rumusnya. Jangan kita tambahi Allahu Akbar lah. Luput. Angka 14 mura'atu hurufiha. Nah, maksudnya tuh jangan diutak-atik huruf-hurufnya tuh, nah jangan hendak dilupakan sampai pokoknya bentuknya hendak rak gitu dulu. Hendak diatur hendak diatur kata kawa itu sudah jangankan hurufnya ya, kalau katanya aja kada boleh dilupakan pas takbir, kada boleh akbarullah tuh kada boleh, akbarullah kada boleh, tapi Allahu Akbar. Yang ke-15 takbiratul ihram itu, syarat takbiratul ihram itu harus masuk waktu. Kalau masuk waktu ya pokoknya sah sembahyangnya lah. Takbiratul ihram dulu. Nah kayak ini asar belum masuk, udah takbir dulu. Nah jurang hanya 4 itu nyaring mau pulang, pakai ini ke pulang. Jadi takbiratul ihram itu harus masuk waktu sholat. Karena ini kan rukun qauli di dalam sembahyang. Ayatuhullah fil muwaqqat, ayatuhul waktu fil muwaqqat, dalam sembahyang dalam takbiratul ihram dalam sembahyang fardu nih yang sudah ditentukan waktunya. Nah, yang ke-16 antak tarina biniyat. Nah, ini takbiratul ihram itu harus bergabung dengan niat. Jadi nangarang niat tadi, nah bergerak. Bilanya niat sembahyang itu adalah kita ini mengatakan bahwa kita sedang sembahyang.
jadi makmum, atau jadi imam. Nah itu bila sudah niat, bila sudah kegenangan, ya sudah ada perlu dibaca di dalam hati. Ini makanya takbiratul ihram itu jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Saat hadap-hadap aja Allah Akbar itu sudah masuk niat dan gak ada perlu diulang-ulang. Yang diulang-ulang, iya nang jadi was-was tadi loh, bukan iblis setan tadi masuk di situ. Diulang-ulang, tapi hanya jadi masbuk. Ya Allah tadi kita berimam. Ini bila sudah nangaran menggenang, kenapa kita mengingatkan bila sudah kita niat, ingat yang kita nak sembahyang, ya sudah niat. Contoh, ini kan hendak asar nih, waktu asar, kalau sudah kita ini sudah ada di niat di dalam hati, aku ini kan hendak asar, itu tuh niat sudah dinyatakan untuk sampai pas takbiratul ihram, bilanya ingat terus pas sampai takbiratul ihramnya tuh, iya tuh sudah. Bukti orang tuh ingat hendak sembahyang karena sebelum sembahyang itu kan pasti berwudu. Orang berwudu itu hendak apa kira? Saya hendak sembahyang. Itu tuh sudah niat kita berwudu, kita pulang ke musola, ke langgar, ke masjid, itu tuh sudah nanggung niat sembahyang kan? Itu tuh sudah hadir hati, sudah hadir niat di dalam hati. Jadi hadir hati itu nanggung niat hendak sembahyangnya itu sudah ada di dalam hati. Jadi pas sudah ke masjid itu langsung lagi Allah Akbar, itu jadi sudah tersambung gitu. Jadi kadang orang salah memahami nangaran niat di dalam hati itu dibaca, makanya bila kada tuntong membacanya bahasa tak berarti karena itu tujuannya. Tapi bila sudah kita ingat, ya maksudnya kada perlu lagi bahasa ulang-ulang. Ini baru sampai berapa jam sorangan ada melihat. Bahkan ulun pernah di fase itu, maksudnya di fase ternyata ketika masih belajar bahari itu, belajar agama atau bahari, memang pernah mengalami kayak itu, ditagur oleh bang guruan. Ikam tuh karena waswisnya syaitan, ikam tuh karena dihaur-haurnya oleh hantu, diganggunya oleh setan. Jadi caranya kayak apa, bila jari sujud namun dibudur pikir namaran sembahyang itu kayak apa dipadahkan sini masalahnya niat sembahyang itu mana aja. Bila kita ingat hendak sembahyang zuhur umpamanya atau asar, kan sudah hendak basar nih. Nah ini ingat kita niat hendak sembahyang, kayaknya kita taruhkan, kita ingatkan hendak berwudu, pas wudu itu kan niat hendak sembahyang, terus kita pulang ke masjid atau kita sembahyang di rumah lah, misalnya 4 sajadah, itu kan sudah niat, sudah nak sembahyang, enggak tak bawa takbiratul ihram, ya sudah. Masalah kainannya diganggu pulang oleh setan, diganggu bujur atau kada sembahyang kita niat kita salah sapa itu, kalau misalkan aja itu sudah kita tahu sudah sembahyang itu jangan dihiringin, jangan dihindari lagi disikat kayak itu maulah kita hilang khusyuk dalam sembahyang. Ya dulu ada contoh orang yang salah memahami nafas niat itu, bahkan ada yang takbiratul ihramnya berulang-ulang. Orang stroke. Ya itu maksudnya salah dalam memahami niat. Jadi bila pian telah pas takbiratul ihram kegenangan sembahyang zuhur umpamanya atau sembahyang asar kegenangan, ya sudah gitu. Walaupun di dalam hati kan kita baca saya aku sholat fardu zuhur, sholat fardu asar, jadi kalau dibaca kan panjang ya Allah, mana takbir mana dibaca di dalam hati. Ya nambahin orang takbir banyak Allah, mana nang Tuhan menggitir hidupnya ya Allah ya kan bahkan amun terlalu panjang lebih dari 14 harakat, 14 ketukan atau 14 detik bisa, itu hukumnya batal takbiratul ihramnya. Nah, batal takbiratul ihram itu berarti basah. Tapi kalau afdalnya itu 2 harakat saja. Jadi 2 harakat terakhir Allahu Akbar itu udah yang afdal itu namanya saja, jangan panjang. Walaupun yang panjang boleh juga.
Yang kadang sebagian guru-guru kita dalam ngajar fikih itu kadang udah kayak apa ya, mau orang tuh udah kayak mana tani gitu nah belajar fikih lah. Terutama masalah sembahyang itu banyak di antara ya sebagian ustad lah nang menjelaskan tuh modelnya bahwa niat itu harus dibaca kayak gini. Ya. Padahal ada yang ngarang niat itu kasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kasdu syai' itu artinya menyenghaja melakukan sesuatu disertai dengan perbuatannya. Maksud menyenghaja itu yang menghadirkan di dalam hati. Maksud menghadirkan itu menggenang, menyatakan bahwa kita ini hendak, bahwa kita ini sedang sembahyang apa tadi? Zuhur, asar, maghrib, isya, baik yang seorangan ataupun berjamaah. Itu bila sudah ingat sedetik pun sudah sah itu niatnya. Kada usah panjang kali lebar dibaca di dalam hati. Supaya kita ini menghilangkan was-was. Yang tujuan berwudu itu sama, niat berwudu itu sama. Jadi supaya was-was hilang, itu makanya ajar ulama mengarang niat itu hadir hati, dihadirkan di dalam hati. Dihadirkan itu maksudnya digenang. Kayak kita berwudu, saja aku berwudu, mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala, namanya itu boleh aja untuk tujuannya apa? Tujuannya supaya hatinya menyatakan hati kegenangan bahwa kita ini berwudu, gitu benar ya? Makanya berusali membaca niat wudu kan, atau berusali sembahyang kan, itu jar Imam Syafi'i itu sunnah kada wajib sunnah membaca. Misalnya kita hendak sembahyang sholli fardhu asri arba'a rakaat mustaqbil qiblat adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, itu tuh sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya adalah hati kita kegenangan hendak sembahyang. Bila keinginan atau kegenangan ya sudah. Nah, ini katanya antak terbinya. Jadi kalau usah bingung. Ini kan takbiratul ihram takkarina bin niat. Itu kan berkait dengan niat. Nah, jadi harus bingung takbir aja. Jadi bila hati kegenangan tak sembahyang ya sudah. Makanya sebagian ulama itu ada yang menganjurkan kita bila tundong berwudu itu jangan berpandir lagi. Nah itu maksudnya apa? Supaya hati ini jujur menyatakan bahwa kita ini hendak sembahyang. Nah, kalau kita kan kada ya Allah, kita ini kan lain. Bila tundong berwudu pandiran dah pula. Kalau pandiran sudah kemarin pandiran dah lah. Itu lain. Itu kalau ulama itu menunjukkan untuk jangan berpandir. Kita jangan hendak wudu, ketika wudu terus hendak sembahyang, sholat itu jangan berpandir. Nah, yang ke-17 takbiratil makmum an takbiratil imam. Nah, jadi kalau kita jadi makmum bertakbir kita itu takbiratul ihram kita itu jangan dari imam. Jadi bila imam Allahu Akbar, bila sudah tuntung imam takbiratul ihram, ya kita Allahu Akbar. Jangan berimbai. Imam imam Allah juga yang belakang. Nah, jadi imam banget nanti belakangnya bersupan. Nah, maksudnya bila tak imbai lagi imam, maka takbiratul ihram makmum itu ada sah. Bila kada sah berarti basah. Wa alla yaqsida bi takbiri ghairu shalah. Nah, jadi syarat nang ke-9. Syarat nang ke-18. Nah, 18 ayyakuna mustaqbil kiblat. Nah, itu harus menghadap ke kiblat, harus menghadap arah kiblat kita. Ayyakuna mustaqbil kiblat. 18. Yang ke-19 Allah yaksida bitakbir ghairu shalah. Jangan berniat takbir tadi itu dengan takbir selain untuk sholat. Jangan. Jadi niat menyangka itu kan sah jadinya karena kita bertakbiratul ihram itu di dalam hati niat hendak
nak sembahyang. Tapi amun niatnya kada bisa sembahyang berarti kada sah takbirnya. Nah, rukun itu kada tagawi rukun paldinya, rukun niatnya kada tagawi jadinya kada niat tak sembahyang bang. Jadi kada sah. Sedangkan takbiratul ihram itu muqtarinan biniat, itu kan muqtarinan biniatnya artinya bersambung lawan niat di dalam hati. Nah, niat di dalam hati itu tadi menghadirkan niat, artinya menggenang kita ini kita ini sedang sembahyang. Yang terakhir ayat hamzah. Ayat hamzah baru bayanti bil hamzah. Jadi dibacanya Allahu Akbar lah. Akbarnya itu hamzahnya dan ada kan di akbar itu dibaca Allahu Akbar. Itu hamzah qat'i ngarannya. Dan hamzah wasal, hamzah qat'i itu hamzah nang jujur dibaca. Hamzah qat'i ngarannya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini mudah-mudahan kita tahu mengamalkan sholat takbiratul ihram. Jadi bila salah satu syaratnya kita pada tagawi berarti kada sah takbiratul ihramnya, maka bahasa menggawinya. Kita lanjut ke kitab Penawar Bagi Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Malik rahimahullah ta'ala dan bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang seperti mengumpat dan mengadu dan segala perkataan yang berhubungan seperti bid'ah dan berbantah-bantah dan seperti mendengar suara perempuan dan model beliau jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Jadi kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat diisi talingan. Menyamankan akan isi talingan. Nyaman. Namun yang talinganya ada tapi ada berfungsi. Malih juga ya Allah. Pandiri orang apa? Pandiri orang apa? Ngapa? Sampai turun kamu lagi. Iya. Ini mensyukurkan. Jadi alhamdulillah kita di sini mah telinga. Maka telinga ini pulanglah bila kita guring hilang fungsinya ya kalau. Hebatnya Allah Ta'ala nih. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ngangkat isi telinga, terus telinganya itu bisa disetel. Maksud bisa disetel tuh bila banyak guring telinganya kada berfungsi. Telinga kita bila banyak guring. Amunnya banyak guring berfungsi juga kayak pada guring. Aku aja kada tak guring kamu aja. Kada guring aku aja malam-malam jadi orang yang mendengar lah bunyi panter berapa kali nyari dalam tadi kade di sini. Dari tipian guring malam tadi panter 3 kali kada mendengar. Oh boy. Namanya kita talinga nilai kada talinga orang mendengar haji juga lapah juga kau guring. Talinga akan mendengar kali jadi orang pandiri orang ada kawan ngapa. Nah, jadi mensyukurkan pendengar itu, mensyukurkan nikmat bisi talinga, mensyukurinya adalah memeliharanya dari mendengar nang kada bagus. Sama nikmat nang lain gitu juga. Bila kita nih bisi nikmat macam-macam, kan diberi Allah Ta'ala nikmat nih. Duit banyak hari ini, dapat duit di pinggir jalan sejuta umpamanya. Nah, umpamanya begawi dapat rezeki. Nah, mensyukuri rezeki itu adalah memakai rezeki tadi itu bisa tujuannya beribadah. Ibadah ini pula ada tahapannya ya Allah. Nah, kan kalau kita nih lah menyalalakian ya. Ibadah afdal itu bisa kita nih, itu ibadah sesuai dengan keadaan kita. Seumpamanya kita nih jadi lelakian
Kalau seumpamanya lagi bisa lalakian ya lah. Kalau raja berita mah nambah ubiah nih. Kalau ya dengan kisahnya aja lalakian. Jadi amun lalakian, mohon maaf deh lah, amunnya rezekinya tuh pas-pasan rezeki Allah di beda Allah Ta'ala. Artinya cukup gesan seorang gitu, gesan seorang. Besi bini misalnya, besi anak di rumah kan. Jadi amun lalakian ini harus paham dengan keadaan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu kita hendak beribadah itu harus ilmu afdal itu adalah ilmu tentang keadaan hal. Jadi kalau kita hendak bersedekah, rajaki sedangkan rajaki kita ini kan banyak. Jadi kalau hendak bersedekah juga, maka sedekah afdal itu bagi orang yang rezekinya mampas, itu sedekahnya adalah sedekah bisa ke anak bini. Ya ada dua orang mantang ibadah oleh pada kulit di pengajian sedekah itu afdal ya. Sedekahlah orang banyak anak bini kata makan nih buat. Tapi amun duit berlebih sudah apa? Orang sugih harta banyak salah aja asal gesan sedekah wajib gesan anak bini itu terpenuhi. Ini gesan lalakian. Nah, itu kan bapak nak sedekah ke anak yang harta banyak. Tapi amun orang rezekinya pas-pasan harus paham dengan keadaan. Jadi jangan hendak bersedekah hal lain dulu, sedekah di rumah dulu. Nah, ini bahannya kisah hendak bersedekah hal lain pada di rumah. Kekurangan juga, jadi nang di parak dulu. Ya, jadi kalau kita hendak bersedekah adalah hendak bersedekah. Ini kisah siapa aja tuh. Kalau kita hendak bersedekah, nang kita lihati dulu siapa. Nang kita utamakan dari siapa. Bila ada keluarga kita nang paru dibantu, itu dulu dibantu. Sapupu ka kada penduitan, kamanakan ka kada duit, umpamanya lah kamanakan ka kada mampu, itu dulu. Jangan lawan orang kalau cuma membantu, lawan kamanakan seorang marah. Ini tuh di kulibinya oleh hantu. Iya. Jadi bersyukur itu pakailah nikmat Allah Ta'ala di ibadahnya. Jadi kita beribadah itu pakai ilmu pulang, karena kalau sembarangan ada ilmunya. Amun orang beribadah tapi kada berilmu, dipungulinya dari oleh setan. Nah, contohnya kayak tadi sembahyang, takbir tolehram diulang-ulangnya. Nah, hore iblis, bempiknya. Nah, bempiknya suka bedarnya berhasil. Nah, semuanya ada ilmu, tapi orangnya ada ilmu, kalau melawan iblis setan itu ada kawan. Bisikan-bisikan iblis setan itu ada kawan masuk bagi orang yang berilmu. Hanya penting banget kita tuh belajar mengaji supaya mau nyakad kalau tak amalkan paling tidak itu tahu dulu ilmunya. Masalah amalkan tuh kayaknya ada aja saatnya kayaknya. Seperti mengumpat. Nah, jangan mendengarkan diri orang yang berupa mengumpat caci maki. Hanya berarti menghibah. Sama tuh ya. Apa itu kelakuan? Ini ngomong gitu orang. Nah, jadi amunnya ada orang yang macam itu duitnya kita berjauh. Nah, berjauh ini. Bila kita berjauh berarti kita sudah memelihara telinga kita dari mendengarkan haram. Memelihara telinga dari mendengarkan haram itulah tanda bahwa kita ini bersyukur. Bersyukur itu menjaga atau memakai nikmat Allah Ta'ala
selain kepada enam orang atau bersyukur dengannya. Nah, contoh lain, bisikan dalam hanyar, nah, mensyukurinya dipakai di satu belak pengajian. Ini kada nukar kada dalam hanyar, disuruh anak mau pacar, parai. Nah itu malahnya kufur. Ditukarakan kita HP, HP, hanyar, iPhone, Pro Max. Nah, mensyukurinya kayak apa? Mensyukurinya dipakai gesan mendengarkan orang bersalawat kah, mendengarkan pengajian kah, kan di YouTube tuh banyak pengajian loh. Ya jauh masukkan ke YouTube. Nah, Ustaz gaul, besi TikTok aja lah. Ya, ini masukkan ke TikTok juga. Larang dapat duit. Nah, yang mau kada kayak ini isinya kayaknya karena kita kada membuat pengajian kayak ini ke internet, ya kan lupa karena kita tuh isinya orang puji kita aja, bedang-budang, nah maksiat aja. Jadi, nah perlu kita memasukkan itu supaya anak-anak kita nang dibukanya kada nang kakak itu aja. Jadi mensyukuri nikmat besi HP, pakai HP tadi gesan belajar pelajaran sekolahan gitu Pak, jangan awalnya TikTok nang dijubit aja. Nah, jangan mau lihat video-video nang kada seronok, jangan, itu kan bersyukur ngarannya. Amun kita kada bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala, itu kayaknya bisa aja Allah Ta'ala menghilangkan nikmat dari bakal jutaan. Apa jutaan ini nang kita akan disanggup, bisa aja HP-nya hilang, talinganya langsung boleh, matanya langsung buta, tiba-tiba lumpuh, kadang apa-apa langsung satrok, umpamanya. Kita nih di awal kita nih misalkan ada penyakit, pikir akan naik, nah panang belum kita sokore. Atau misalnya kita nih bicara duit, bener, karena kayak orang bergawi-gawinya sama kayak kita, orang sugi seorang ada, ini pikirakannya ini seorang punya dosa kok, sedang bertaubat. Nah, jadi kita harus jadi orang wahyu itu introspeksi, atau melihat ke diri kita. Namanya kita nih ada lagi masalah, ajin nih, ada dosa nih yang belum diampuni, atau mungkin belum ada nikmat yang belum kita syukuri. Bisa jadi itu kita lihat ke diri kita. Namanya kita jujurnya nih, orang ulama dulu wali Allah Ta'ala itu lain bang makamnya lain kita lain tingkatannya. Amun orang wali itu amunnya garing atau kena musibah kurang alhamdulillah. Orang-orang wali itu, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dapat musibah alhamdulillah, namun kita dapat musibah bungal bangsa nantinya. Jangan aneh anjay. Namun kita dapat musibah bernamai, namun orang wali dapat musibah alhamdulillah. Ya dulu ulun dapat cerita dari salah seorang guru ulun waktu di Jawa. Itu ada seorang kiai, seorang orang yang alim juga, itu dapat gelar alhamdulillah, dapat dulu gelar julukan alhamdulillah. Ini sidin tuh napa-napa lah zikirnya alhamdulillah, napa-napa zikirnya alhamdulillah, zikirnya selalu alhamdulillah, alhamdulillah terus. Bahkan sampai di satu ketika sidin bersepeda di jalan, sidin dirampak orang. Ayo, amun kita dirampak orang, apa nang Allah dimotong kita? Kan bisa dikemana? Bukan langsung tapo jelek. Itu kita, lingkatan kita. Nah, tapi kalau nang sidin ketika ditabrak orang,
berusaha sidin berdiri seorang mana aku nih ikam di bapak kalau ya Allah nang seorang yang ditabrak sidin nang mana aku nih ikam pada bapak kalau alhamdulillah ya sidin kayak itu ya Allah kada tawar kada sanggup ya Allah kita kada sanggup jujur aja kita kada sanggup namun kita pasti kalau sumpah serapah kada benar dah buta anak mati sama nih ya. Nah itu kita kemudian nang kada kayak itu bisa nasihat itu orang hidup tuh perlu sabar ya perlu apa jangan penyarikan ya sekali seorang nang kayak itulah itu panggil hampir sampai aku nih tahu lah oh iya jangan kan kayak itu ya kalau kita kan di jalan di kalakson orang tanpa apa buang aja ya Allah itu lain kita mengakui aja lain gitu tingkatan kita tuh lain ya, kayak orang wali itu dapat musibah alhamdulillah karena mereka melihatnya apa di balik musibah itu ada nikmat, ada karunia. Namun kita kan sampai melihat ke situ. Orang wali melihat kalau dapat musibah, ketika aku dapat musibah nih jar orang wali ya, jar orang wali dan ketika dapat musibah maka diampuni dosa. Karena amal diampuni dosa, habis dosa di dunia, di akhirat kada ada lagi, kada ada apa-apa lagi, kada ada tanggungan apa lagi, kada ada siksa lagi. Orang melihatnya ke situ, namun kita tak ada. Kita nih banyak sangka buruk karena kebanyakan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertahlil. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Afdal zikri wa'lam anna la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah
وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita berdoa untuk arwah orang tua kita yang sudah meninggal, dan kita juga berdoa khusus untuk arwah Ustaz Guru Haji Muhammad Riyadul Syahdan yang hari kemarin malam Kamis itu meninggal. Beliau tinggal di Kandangan di Pantai Parapulan itu, dari dulu sering mengisi di sini Ustaz Muhammad Riyadul yang meninggal pada malam Kamis kemarin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم اجعله وسيلة الله وتقبل الدار المبارك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا الساعة المباركة واصلة وعظمة إلى وبركة شاملة وصلة متقبلة قديمة بحضرة سيدنا رسول الله صاحب الشر بالنصر عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سائر الصحابة ورابطة التابعين من العلماء والأولياء والشهداء الصالحين وسيدنا رسولنا الإمام المهاجر محمد ميزة وسيدنا عبيد الله محمد ميزة وسيدنا سيدنا محمد بن عبد علي والحبيب عن الفقيه والحبيب عبد الرحمن السكاب وهكذا السكاب الحبيب عبد الله يدرس الحفر والحبيب رب عبد الله يدرس العدل والحبيب مار المختار والحبيب بكر بن سالم سهل العين والحبيب محمد بن عبد الرحمن والله سيد الشيخ البارس والحبيب عبد الرحمن بن والحبيب عبد الله بن تبع علي وتبع علي بن محمد سيدنا الفوجي واهل الدليل مسيرا من سترك وحبيب عبد الله محمد بن سليم الجزوري والشيخ محمد المسيري والشيخ محمد الأجيبي سيدنا رسول الله والشيخ عبد القادر الكلام وعبد الله والشيخ بن المسلم بن محمد ميزان وعبد بن عمر الإمام محمد بن محمد الجزائري سيدنا عبد الرحيم سيدنا عبد المسلم سيدنا حبيب محمد بن سلمان مالك والحبيب سيدنا قول والحبيب سيدنا ورد ذكر الله بن محمد رحمة الله وبركاته يا شيخ محمد أرشاد بن عبد الله بن أبي كرم بن الشيخ زين علي بن عبد السلام بن أبي كرم بن الشيخ حسن الله بن مسلم بن جد والشيخ حسين محمد بن مغدبي والشيخ شهران عبد الباقي والشيخ شعران عارف الله والشيخ سلمان مولى والشيخ سلمان جديد وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ورب روحنا الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني سقوط ثم إلى شيخنا ورب روحنا الشيخ محمد رضوان بس كتابه وإلى ثم إلى الشيخ بن حبيب أحمد وإلى روح الأستاذ محمد بخر الشهدان البنجلي وإلى جميع أرواح المعلمين وشيخنا وأهلهم وأصحابهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وأبنائهم وما يتعلق به من القيامة ثم إلى أرواح والدينا ثم إلى أرواح ورحمة kami datuk kami pulauan datang kerabat kami dan semua orang muslimin muslimat dan rahim ya Allah berikan ampun daripada orang tua kami datuk kami pulauan datang semuanya pun tempat tinggal yang indah menjadi tempat yang indah di mana sampai yang rahim. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah kesalahan orang tua kami datuk kami pulauan kami ya Allah ya rahim. Jadikanlah mereka barzakh mereka tempat tinggal mereka saat ini barzakh lebih indah daripada kehidupan mereka di dunia ya Rabbal Alamin. Seandainya di antara kami ada yang sakit ya Allah sembuhkan ya Allah. Seandainya di antara keluarga kami ada yang sakit ya Allah sembuhkan Allah batin berketin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang berkah Rasulullah yang berkah berkumpulnya kami di tempat ini ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal,
rezeki yang melimpah ruah dengan nama tidak hisab ya Arhamar Rahimin. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami semua menjadi orang sugih, jadikanlah kami orang sugih zahir batin ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba yang abdan syukur, hamba yang pandai bersyukur ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah, bersihkanlah diri kami dari dosa dan kesalahan ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, dan jadikanlah akhir kami meninggal dalam jalan husnul khatimah, dan jadikanlah ayat-ayat orang kami sayang ya Allah husnul khatimah. Dan ya Allah, mudahkanlah kami dari semua dan seluruh keluarga kami dan orang yang kami cintai ya Allah, daripada segala bala musibah, daripada segala fitnah, daripada segala gangguan orang-orang zalim, daripada gangguan segala makhluk ya Allah. Ya Allah, gantikanlah zuriat kami soleh salehah. Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah, sehingga mereka ya Allah lebih daripada kami menyayangi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini hajatnya. Kabulkanlah hajat kami ya Allah, kabulkan doa kami minta. Ayyuhum kaum andal engkau ya andal azim, andal azim, andal azim ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa ma'ana halal min Thank you.